Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas soal perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada Senin 6 November 2023 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga bulan Juni 2024 mendatang. Sedianya bantuan sosial tersebut hanya diberikan hingga November. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan dalam keterangan pers bahwa rapat terbatas membahas terkait bantuan pangan yang diberikan sebelumnya. Perpanjangan bantuan sosial dilakukan karena harga beras belum turun secara signifikan. 10 kilo. Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal kedua tahun 2024, Maret, April, Mei, Juni. Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus memang tidak naik lagi tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan. Kira-kira itu intinya rapat hari ini. Menteri Perdagangan juga mengatakan bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan di bulan sebelumnya sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Tadi rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan. Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 November stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45 dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan. Demikian pula di bulan Oktober. Dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi beras tetap 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Dan juga untuk bantuan stunting terhadap 1.446.089 KRS dari data BKKBN, bantuan stunting sebesar 446.242 per kuarternya. Jadi totalnya sekitar 892 miliar di semester pertama tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga hadir dalam rapat terbatas tersebut menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari El Nino terhadap stok pangan nasional. Kita rapat masalah pangan, khusus sektor pertanian, bagaimana mempercepat produksi di dalam kondisi El Nino. Sekarang pertanaman ini mundur 1-2 bulan. Sehingga kami harus melakukan akselerasi tanam agar tahun depan ini bisa kita menekan impor insya Allah. Nah, yang pertama adalah daerah irigasi, lahan yang beririgasi 1 sampai 1,5 juta hektar, kita lakukan pertanaman secepat. Kalau bahasanya petani adalah tanam culik. Yang dikatakan tanam culik adalah selesai panen, langsung tanam. Nah, itu namanya tanam culik. Nah, kemudian kita akan memberikan insentif El Nino dalam bentuk bibit benih kepada petani-petani kita agar mereka cepat melakukan tanam di tanah-tanah yang sudah panen. Kemudian yang kedua, kita mencoba meningkatkan planting index. Indeks pertanaman di daerah rawa mineral yang sekarang ini tanam hanya 1 kali, kita tingkatkan menjadi 2 kali. Yang tanam 2 kali, kita tingkatkan menjadi 3 kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melanjutkan pembangunan embung.
Jadi membangun embung rainwater harvesting system. Jadi air hujan yang jatuh di bumi Indonesia jangan biarkan ke laut. Kalau bisa air hujan ini bisa menjadi pangan. Karena hujan ini bisa sekarang sudah musim hujan, kita tampung air itu agar bisa kita gunakan untuk lahan pertanian. Itu arahan Bapak Presiden, tetapi sekali lagi kita akan melakukan akselerasi tanam karena dampak El Nino, masa tanam ini mundur, berarti tahun depan masa panen puncak itu juga mundur. Sehingga kita harus melakukan gerakan cepat. Ada El Nino terjadi sekarang ini sehingga itu menekan produksi. Dulu 2018 itu produksi 34 juta, sekarang ini berada pada posisi 30 juta ton. Sedangkan kebutuhan juga 30 juta ton, sehingga antara kebutuhan dengan produksi itu sama. Oleh karena itu kita impor untuk cadangan di gudang. Untuk sekarang ini kita fokus pada yang impor yang dulu swasembada. Beras, jagung. Yang lain tetap kita perhatikan, tetapi 6 bulan Oktober Maret ini kita fokus pada padi dan jagung. Insentif El Nino juga pada padi dan jagung.